Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Sugiarti dari kelas 2D dengan NIM 220621100108. Di sini saya ingin menjelaskan yang saya pahami tentang konsep masyarakat madani dan perannya dalam mewujudkan kesejahteraan umat, serta peran saya untuk kesejahteraan sebagai mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama yaitu ada konsep masyarakat madani. Kata madani berasal dari bahasa Arab yaitu kata Madinah yang berarti kota. Sedangkan masyarakat madani adalah masyarakat yang menjadikan nilai-nilai peradaban sebagai ciri utama. Secara eksplisit dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan konsep masyarakat madani, akan tetapi dalam Al-Quran memberikan ilustrasi secara implisit bahwa masyarakat yang ideal adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang terkandung dalam Quran surat Saba ayat 15. Sebagai pondasi masyarakat madani yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah diakui sebagai bentuk perjanjian dan kesepakatan bersama bagi membangun masyarakat Madinah yang plural, adil, dan berkeadaban, yang berisi 47 pasal. Konsep masyarakat madani juga dikenal sebagai masyarakat sipil, merujuk pada gagasan tentang sebuah masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, partisipasi aktif warga negara, dan supremasi hukum. Masyarakat madani juga memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yang pertama bertuhan. Artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Yang kedua yaitu ada damai. Artinya masing-masing masyarakat baik secara individu maupun kelompok bisa menghormati pihak lain secara adil. Yang ketiga yaitu ada tolong menolong. Kita sebagai umat muslim harus tolong menolong dengan tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Yang keempat yaitu ada toleran. Sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Yang kelima yaitu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial serta supremasi hukum. Hak dan kewajiban tersebut mempunyai porsi yang seimbang, sehingga akan menghasilkan output yang seimbang juga. Keberagaman itu tentu akan terjadi di dalam masyarakat. Lalu untuk supremasi hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Dalam masyarakat madani, keadilan bersifat netral dan tidak ada pengecualian dalam memperoleh kebenaran di mata hukum. Poin yang selanjutnya yaitu peran masyarakat madani dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Yang pertama yaitu ada menciptakan kerukunan antar umat beragama. Artinya kehidupan yang tentram dan damai antar umat beragama serta saling toleransi. Kerukunan berarti sepakat dalam menerima perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan tersebut sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling mengerti satu sama lain serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Yang kedua yaitu ada menumbuhkan sikap demokratis. Peran masyarakat madani dalam menumbuhkan sikap demokratis sangat dibutuhkan. Masyarakat madani mengacu pada masyarakat yang aktif, sadar hukum, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik negara mereka. Terakhir yaitu ada peran saya sebagai mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan. Yang pertama yaitu ada penggunaan bahasa yang baik dan benar. Sebagai mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kita dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menyebarkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kita dapat merealisasikannya dengan diadakannya kampanye dan dilakukannya sebuah seminar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kegunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi yang efektif dan menghargai keanekaragaman bahasa yang ada di Indonesia.
Yang kedua yaitu ada pengembangan materi pembelajaran. Kita dapat melakukan pengembangan materi pembelajaran yang mendukung nilai-nilai demokrasi. Kita dapat menciptakan materi pembelajaran yang mendorong pemahaman tentang hak asasi manusia, pluralisme, partisipasi politik, dan keadilan sosial. Materi pembelajaran yang relevan dan inklusif akan membantu membentuk pemikiran kritis dan kesadaran sosial di kalangan mahasiswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.